Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Bu Ani di tema 5 wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, melalui teks yang disajikan dalam video pembelajaran, siswa mampu menuliskan 3 hal yang penting tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang 4 posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet terkait kutub-kutubnya. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat magnet terkait kutub-kutubnya. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen dalam teks formulir pendaftaran. Dan yang terakhir, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks formulir pendaftaran. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki posisi dan peranan tertentu di bidang ekonomi di negara-negara ASEAN? Coba kalian baca teks berikut ini ya anak-anak. Nanti kalau memang terlalu cepat bisa di zoom atau bisa di pause ya untuk membaca teksnya. Nah, sekarang ayo kita analisa. Berdasarkan teks tadi, coba kalian tuliskan 3 hal yang menurut kalian penting dari teks tadi, dihubungkan dengan peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Nah, nanti kalian bisa cari informasi dari berbagai sumber. Boleh dari internet, boleh bertanya dengan orang tua, atau diskusi dengan teman. Nanti kalian buat laporan, ya, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian di ASEAN berdasarkan hasil pencarian informasi kalian. Kalian buat boleh dalam bentuk peta konsep atau yang lain. Nanti difoto ya sebagai tugas 1. Nah, pernahkah kalian melihat wirausaha yang menjual usaha-usaha seperti ini? Ya, usaha-usaha seperti ini, kenapa ini bisa menempel di pintu kulkas? Ya, pasti karena benda-benda ini terbuat dari magnet ya. Nah, coba kita amati video berikut ini anak-anak. Mengenal berbagai bentuk magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar tentang berbagai macam bentuk magnet. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladan, dan magnet lingkaran. Nah, teman-teman, itu adalah bentuk-bentuk magnet. Sampai jumpa! Nah, anak-anak, itu tadi adalah bentuk-bentuk magnet. Sekarang kita pelajari kutub-kutub magnet ya. Nah, kutub-kutub magnet atau semua magnet mempunyai ciri tertentu ya. Setiap magnet itu memiliki 2 tempat loh, ya, yang gaya magnetnya sangat kuat, yaitu di kutub-kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Ya, ada yang menuliskan N atau S. N itu dari north, bahasa Inggrisnya ya, sedangkan S itu south. Ya. Nah, kemudian anak-anak, jika kutub magnet ini yang senama, misalnya selatan diketemukan dengan selatan, maka akan terjadi tolak menolak. Sebaliknya, kalau kutubnya itu tidak senama, pasti akan tarik menarik ya. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya anak-anak.
Apa sih yang kalian ketahui tentang magnet? Apa saja jenis-jenis magnet? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Dan apa yang terjadi jika kutub senama didekatkan serta kutub yang tidak senama didekatkan? Nah, sekarang kalian lakukan percobaan ya. Alat dan bahannya sudah siap kan? Kemarin kan sudah Ibu perintahkan ya untuk menyiapkan alat dan bahannya. Lakukan percobaan dengan langkah-langkah seperti yang sudah ditentukan ya. Nah, buat laporan hasil percobaannya dengan format seperti ini ya. Lalu difoto sebagai tugas 2. Anak-anak, ya, ayo mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN, tapi syaratnya kamu harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Ya, dalam mengisi formulir pendaftaran, jangan lupa memperhatikan petunjuk pengisian formulir. Ya, seperti ini contohnya. Isilah formulir menggunakan huruf besar, berarti semuanya harus dengan huruf besar. Kalau ada yang huruf kecil berarti salah ya. Tulislah identitas diri dengan lengkap dan benar, serta tulislah nama jenis lomba yang akan diikuti, itu semua diisi. Untuk identitas diri, jangan lupa ya, kode pos ini harus diisi dengan lengkap ya. Tujuannya adalah supaya memudahkan untuk mendapatkan alamat tersebut ya. Nah, setelah kalian tahu petunjuk pengisian formulir, komponen-komponen dalam pengisian formulir, maka tugas kalian sekarang adalah membuat formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN ya. Kemudian foto formulir kamu sebagai tugas 3. Nah, tugas 1, 2, dan 3 tadi anak-anak dikumpulkan ya, lalu dikirim atau diupload ke link ini ya. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi secara online dengan mengeklik link ini ya. Nah, refleksi kita hari ini atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini, coba kita refleksikan bersama-sama ya. Indonesia memiliki peranan di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Di antaranya apa saja tadi anak-anak? Ya. Kemudian magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub senama didekatkan akan apa tadi? Kalau kutub tidak senama didekatkan maka akan apa? Ya. Dalam menuliskan formulir pendaftaran, kita harus memperhatikan petunjuk pengisian formulir. Hal ini dilakukan supaya apa? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau bepergian, jangan lupa cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Anak kelas 6A hebat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.